puas dengan jawabannya. Mesti dikasih hadiah nih, satu-satunya Pak Jamaluddin yang Semangat pagi! Hai sahabat Adigana, terima kasih untuk antusiasnya pada webinar kami yang pertama. Sesi ini adalah sesi tambahan yang diadakan untuk menjawab semua pertanyaan sahabat Adigana. Kali ini dibantu dengan Pak Bram yang akan menjawab semua pertanyaan tanpa pilih-pilih. Kita mulai saja ya Pak? ya silahkan. Pertanyaan pertama dari Pak Kusnadi RGM. Jika gas detektor sudah lama tidak dikalibrasi, apakah masih bisa dikalibrasi ulang Pak? Tentu saja bisa dikalibrasi ulang. Hanya saja kita harus lihat nanti rentangnya, pelencengannya seberapa banyak. Biasanya interval kalibrasi by manufaktur itu 6 bulan. Tapi ada beberapa customer yang menginginkan 1 tahun kalibrasinya. Nah, dari 6 bulan ke 1 tahun itu pasti ada pelencengan sedikit. Misalnya di 6 bulan dia akan minus 1, minus 2. Di 1 tahun mungkin minus 4 gitu. Nah, dari minus 4 kita harus kembalikan lagi ke 0 atau grafiknya itu kita ratakan kembali. Misalnya 2 tahun misalnya minusnya 20 gitu. Ya kalau bisa rata bisa akan bisa, tapi kalau nggak bisa ya mau nggak mau kita harus ganti sensornya. Jadi seperti itu. Baik, itu jawaban untuk Pak Kusnadi RGM. Untuk pertanyaan kedua Pak, Bapak Aditya Rahman. Pertanyaannya adalah, disarankan memakai yang single atau yang 4-in-1? Apakah keakuratannya berbeda seperti itu? Kami sih menyarankan pakai yang 4-in-1 dibanding yang single, mengingat secara benefit dan secara harga mungkin nggak terlampau jauh. Ya tergantung sudut pandang sih. Kalau secara harga mungkin 2 kali lipat, tapi kan dapatnya sensor 4. Tapi kalau 4-in-1 harganya misalnya di kisaran 8 juta, single 4 juta. Ya ibaratnya kalau single dikali 4 aja kan 16 juta. Kalau secara harga lebih ekonomis. Secara fungsi sudah pasti lebih aman, lebih takutnya nyesel gitu loh. Kita beli yang single H2S, ternyata besoknya kita butuh ada oksigennya, kita beli 2 kali gitu loh. Jadi di situ problemnya. Kecuali sudah di stage dari owner, kita sebagai kontraktor, saya hanya butuh single H2S misalnya. Oh ya sudah, karena kan kita nge-press budget gitu, daripada kita budgetnya bengkak gitu. Tapi kalau pribadi saya mendingan yang multi karena standar itu. Secara akurasi sama persis secara akurasi. Karena kalibrasinya juga kita kalau yang single kita pakai gas yang single, kalau yang 4-in-1 juga pakai gas yang mix gas namanya, dan itu sudah sangat umum dan sangat akurat juga karena sudah automatic key. Jadi prefer untuk 4 gas sekaligus ya Pak? Iya, harusnya ya. Seperti itu ya Pak Aditya. Lalu untuk pertanyaan ketiga dari Pak Dadan Romansyah PT Kinaria Gemilang Aditama. Bagaimana cara menggunakan gas detektor model pump yang benar untuk mengecek kandungan O2 pada pipa yang ada kandungan gasnya? Kebanyakan jika gasnya terhisap, cartridge-nya akan error dan cepat rusak. Iya, kalau untuk pipa, ini agak khusus nih Pak. Biasanya yang umum, pump itu sebenarnya untuk confined space. Kalau untuk pipa itu kan mungkin pipanya itu lagi keadaan di cleaning atau di flushing pakai nitrogen. Gas detektornya itu harus khusus yang ada fitur inner mode-nya. Inner mode-nya itu adalah dia menonaktifkan alarmnya dan sensornya bisa bekerja di bawah 15% sensor oksigennya. Tetapi kalau gas detektor yang umum, yang biasa, yang nggak ada inner mode-nya, dia hanya diperlakukan sebagai gas detektor untuk keperluan safety untuk kita, untuk penggunanya, biar nggak kekurangan oksigen atau apa sebelum masuk ke confined space. Nah itu cara penggunaannya ya kita ukur step by step dari paling dasar 30 cm, setengah meter, 1 meter, sampai 1,5 meter setinggi orang. Nah cara pengukurannya bertahap seperti itu. Kita nggak boleh sekali langsung. Tapi untuk pipa itu
Sekali lagi saya tekankan harus menggunakan gas detektor yang ada fitur inner mode-nya. Mungkin inner mode itu saya akan bahas di webinar volume 2 gitu. Saya harap Pak Dadan mau gabung di webinar yang kedua agar jawabannya bisa lebih spesifik buat Bapak ya Pak. Lalu untuk pertanyaan yang keempat, Pak, dari Pak Yuli Isbandi. Jika kita melakukan gas tes dengan hasil 5% LIL, apa bisa terjadi api jika ada pematik? No. Jadi kalau Bapak mengetes gas, kalau Bapak lihat di tabung gasnya, dia ada tulisan non-flammable. Jadi sangat aman karena gas pada umumnya dia hanya sampai 50% LIL. Sedangkan di pertanyaan Bapak hanya di 5% LIL. Itu mah sangat kecil sekali. Sampai di 99% LIL itu tidak akan terjadi api. Api akan terjadi mulai di 101% LIL. Jadi 5% itu sangat jauh Pak dari kadar flammable gitu. Namanya juga LIL, low explosive level. Tapi kalau pertanyaan Bapak di 5% volume, nah itu mulai terjadi api karena berbeda. Sebelumnya saya sudah jelaskan perbandingan LIL dan persen volume di volume 1, webinar volume 1 gitu. Baik, untuk pertanyaan yang kelima dari Pak Ali PT Golden Listindo Jaya. Saya baru proses kalibrasi 2 unit dan setelah dicek di pabrik yang satu masih error. Ketika dicek ulang ternyata sensornya yang rusak. Kenapa dari awal tidak bisa ketahuan? Kalau di kita biasanya kalau memang sensornya rusak pada saat sampai di tempat kami akan menyarankan ganti sensor. Ada beberapa customer kami mungkin nggak ada budget atau tidak dibutuhkan sensor oksigen terlebih ya. Saya nggak ada main ke confined space. Itu bisa dinonaktifkan. Jadi hanya membaca 3 sensor, LIL, LIL, CO dan H2S. Oksigennya nggak ada, itu bisa dinonaktifkan sensornya. Tetapi kalau datang ke kami, sensornya oke-oke aja, dikalibrasi berhasil, 2 minggu sampai di tempat Bapak rusak. Memang sudah waktunya rusak. Nextnya, Bapak bisa datang ke kami tinggal ganti sensornya free of charge untuk penggantiannya dan setting ulang kalibrasinya karena tetap harus dikalibrasi. Biasanya kami nggak cas lagi kalau masih ada. Jadi sensor itu pada dasarnya dia 2 tahun akan expired dan rusak. Waktunya kapan tuh random? 2 tahun 2 hari, 2 tahun 2 minggu, 2 tahun 2 minggu 5 jam. Ya kita nggak bisa tentukan Pak. Jadi sematinya. Tapi kalau misalnya Bapak datang, saya rasanya saya pakai kok kurang stabil ya. Sensornya sih belum rusak, tapi saya minta diganti, ya kami ganti gitu. Tapi kita bukan tipe yang kami tidak mau dilabelin seperti mencari keuntungan. Barang nggak rusak kita ganti, kita sarankan ganti gitu. Karena benar-benar tidak terlihat setelah dipakai baru. Kami kan hanya kalibrasi. Kalibrasinya automatic by system gitu. Sistem dari manufaktur. Dia otomatis bisa, enggak. Dia kalau nggak bisa ya nggak bisa, akan fail gitu kalibrasinya dan masa kalibrasinya tidak akan nambah gitu, nggak akan jadi 180 hari itu. Jadi seperti itu Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Faisal. Seberapa penting jika gas detektor tidak dikalibrasi? Apakah bisa berfungsi dengan normal atau bisa membahayakan? Gas detektor sebenarnya kalau nggak dikalibrasi itu bisa aja berfungsi, bisa aja dipakai untuk pengukuran kalau misalnya terlambat atau apa. Cuman apakah itu membahayakan atau enggak itu relatif. Dia sensornya itu melencengnya kemana dulu nih? Pada umumnya sih melencengnya turun. Jadi saat dikalibrasi kita kasih gas 20%, dia akan membaca 20%. Sekian lama Bapak nggak kalibrasi, saat dikasih gas 20%, dia akan membacanya misalnya 17%. Itu kan ada pelencengan 3%. Misalnya, melenceng ke bawah. Nah, itu alarm itu akan delay. Yang tadinya di 20% dia alarm, dia di 17% aja, nggak alarm nih. Jadi gas detektornya diem-diem aja. Kalau kita bilang bahaya, relatif gitu. Nah, sebaliknya, melenceng juga bisa ke atas. Dikasih gas 20%, dia membacanya 22 misalnya.
Nah itu lebih nggak bahaya sebetulnya. Jadi gas detektornya tuh lebih lebay, tapi nggak akurat aja gitu loh. Nggak akuratnya tapi malah lebih bunyi alarmnya gitu loh. Jadi relatif, apakah membahayakan atau enggak? Relatif, dia random, pembacaan sensor itu akan random. Dia bisa ke atas, bisa ke bawah itunya, pelencengannya gitu. Tapi secara safety, gas detektor itu alarmnya di 10% dan 20%. Jadi rentangnya masih cukup panjang ke 100%. Cuman kadang-kadang kita makainya nggak nyaman aja. Hati kita tuh merasa ada sesuatu yang nggak pasti gitu loh. Belum dikalibrasi, itu aja sih. Gitu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Abdul Haris Mawardi, PT Temat Shipping. Langkah preventif apa yang perlu dilakukan bila kita akan memastikan adanya gas toksik di suatu ruangan kapal? Sedangkan peralatan yang tersedia hanya tipe personal gas detektor. Preventif. Kalau personal gas detektor, pastikan ada 4 gas, yaitu ada CO dan H2S. Biasanya ini Temas ya, untuk Temas ya. Iya Pak. Biasanya gas 2 itu yang cukup beracun, makanya itu masuk standar di 4 gas detektor. Dan itu memiliki alarm untuk di H2S itu di 10 ppm, di CO itu 35 ppm. Jadi apabila alarmnya bunyi ada toksik 2 gas itu, maka staf Bapak harus meninggalkan area tersebut. Apa yang harus dilakukan? Kita harus sedot gas itu keluar ke open air menggunakan blower, atau kita masuk menggunakan pakaian lengkap seperti breathing apparatus untuk masuk ke dalam apabila ada pekerjaan yang mendesak yang harus membetulkan peralatan kapal gitu. Tapi di luar itu, alangkah baiknya dari tim HSE Bapak memiliki MSDS tentang angkutan apa yang dibawa. Nah, dari situ gampang sekali kok. Sekarang Google itu sudah sangat terbuka. Bapak bisa ketik di Wikipedia, saya membawa angkutan apa misalnya, cairan apa gitu. Dia akan keluar, akan menghasilkan gas apa. Nah, gas itu yang Bapak bisa konsultasikan ke kami atau ke tim sales kami secara gratis. Kami akan menyarankan, Pak, gas itu lebih baik didetek oleh gas detektor dengan sensor NH3 misalnya, SO2 atau PID, karena Bapak membawa cairan kimia yang kadar racunnya hanya PID yang bisa menangkap, misalnya campuran untuk bahan baku lem, campuran untuk thinner, campuran untuk cat, segala macam. Nah, itu harus ada dari tim Bapak. Jadi kami tidak bisa menyarankan, tergantung dari muatan yang Bapak bawa. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Agus, PT ISS. Pertanyaannya, apakah argon termasuk gas berbahaya? Jika tidak berbahaya, kenapa PAK yang disebabkan oleh argon banyak dialami oleh seorang welder? Argon itu sebenarnya nggak masuk yang berbahaya sebenarnya. Cuman gas asphyxian itu mudah mix, itu namanya cocktail gas dengan gas-gas di sekitar. Kalau gas itu kecampur, dia akan menjadi racun. Jadi bahan apa ya? Misalnya analoginya CO2 atau apa ya? Hidrogen nggak berbahaya, H2. Tapi begitu ada sulfur, dia jadi H2S gitu loh. Nah, argon juga tidak berbahaya. Dia gas umum kok, selalu ada di lingkungan kita, di kita sekarang pun ada gitu loh. Kita menghirup juga argon di udara bebas ini, nggak berbahaya. Cuman kadang-kadang di tempat industri kita bekerja itu ada gas yang memicu argon itu menjadi senyawa yang reaktif, yang akan berakibat toksik kepada kita gitu loh. Itu yang jadi problem. Makanya disitulah perlunya gas detektor. Baik, pertanyaan yang selanjutnya dari Bapak Winaryanto. Apakah gas detektor ketika kita bawa ke lokasi, misalnya ketika
merespon bunyi adanya gas, apakah bisa terjadi kebakaran karena adanya respon dari gas detektor? No. Jadi gas detektor itu pastikan Bapak atau teman-teman sekalian beli yang explosion proof. Kalau beli yang tidak explosion proof, yang nggak ada sertifikat di belakangnya, selalu belakangnya di stiker di serial number tuh ada sertifikat, ada tulisan Apex. Kalau nggak ada, jangan, karena malah gas detektor itu yang jadi pemicu kebakarannya. Jadi gas detektor itu pada umumnya hampir semua yang branded itu memiliki sertifikat IS. IS itu adalah Inclusive Safe gitu, IS. Jadi IS itu bagian mainboardnya yang explosion proof. Maksudnya explosion proof itu tidak menyebabkan ledakan, selain covernya, enclosernya yang nggak menyebabkan bocor karena dia sudah IP68, tahan debu dan air, dan juga gas juga tidak bisa masuk ke dalam. Seandainya namanya gas detektor, bahannya dari plastik, seandainya ada retak, pecah atau kendor bautnya, dia gas masuk pun di mainboardnya itu sudah memiliki hitungan-hitungan low current yang tidak akan, apabila konslet pun tidak akan menyebabkan terjadinya ledakan gitu. Sangat aman sih. Baik. Selanjutnya dari Bapak Mahendra PT Primanesia Safety. Gas detektor itu akan menyatakan gas flammable dalam satuan percentage LIL. Ketika dilakukan kalibrasi tadi disampaikan menggunakan gas metana. Apakah gas detektor yang menggunakan satuan percentage LIL masih valid dan dibolehkan ketika mengukur gas flammable selain metana? Karena kalibrasinya menggunakan gas metana. Pada umumnya gas detektor itu kalibrasi menggunakan gas metan pada umumnya. Tetapi apakah bisa mengukur gas lain? Jawabannya bisa. Apakah akurat? Kemungkinan enggak akurat. Kalau metan itu dikalibrasi menggunakan 50% LIL, gas lain misalnya terkena gas isobutan, dia mungkin membacanya mungkin 40% misalnya. Jadi ada cross sensitivity namanya. Jadi gas LIL itu senyawanya sangat banyak. Ada propan, ada pentan, ada butan, ada metan, ada heksan, ada banyak sekali. Hanya saja yang paling umum, yang paling mudah ditemuin metan. Tapi kalau di kami, Bapak bisa request ke kami. Misalnya Bapak di lapangan menggunakan gasnya lebih banyak butan atau pentan, saya minta dikalibrasinya pakai pentan, itu bisa. Nanti kami akan kalibrasi pakai pentan. Tapi kalau tidak ada permintaan, itu standar semua by manufaktur menggunakan metan. Jadi seperti itu. Karena sensornya itu katalitik, jadi dia bisa cross sensitivity, bisa membaca semua jenis gas flammable. Hanya tingkat akurasinya aja mengikuti dari kalibrasinya. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Rizky Arya. Apakah regulasi acuan dari gas detektor baik dari segi desain, penempatan, dan preventive maintenance? Contoh seperti fire alarm system di NFPA 72, fire suppression system di NFPA 2001. Oke, ini tentang fixed system nih kayaknya, bukan portable. Jadi untuk desain, biasanya kami berdasarkan pengalaman kami untuk memasang gas detektor, desainnya, penempatannya itu berdasarkan pengalaman. Tapi secara hitungan bukan kami yang menentukan secara penempatan, secara layout atau segala macam. Itu namanya ada konsultan namanya gas mapping. Jadi mereka akan menyarankan pasang di titik sini, titik situ, desainnya harus begini, kabelnya harus naik ke atas atau apa. Kami hanya sebagai distributor, supply, commissioning, installation, kita hanya sebatas itu. Tapi untuk mapping gas itu ada software
tertentu ada sertifikasi tertentu yang dimiliki oleh para konsultan mapping gas. Jadi kami hanya mengikuti. Tapi kalau diminta saran untuk yang basic, kami bisa. Misalnya kita hanya berdasarkan secara logika dan cara penyebaran gas itu ada di mana. Jadi kami akan pasang di tempat titik-titik yang rawan kebocoran, di valve, di sambungan pipa, di elbow, di tempat yang akan rasanya kalau bocor ini di sini yang paling titik lemahnya. Jadi seperti itu. Baik, lalu pertanyaan selanjutnya dari Pak Fran Suhud. Bisakah detektor ini terkoneksi dengan sistem alarm MCFA? Bisa. Jadi gas detektor ini untuk fix system ya. Pasti ada output relay dry contact. Jadi bisa men-trigger alarm dan bisa berkoneksi ke beberapa device lainnya. Cukup umum dan sangat terbuka kok, open source dia. Gitu. Baik. Lalu dari Bapak Bagus Oktar Haryanto, untuk kalibrasi gas detektor dapat dilakukan sendiri atau ada lab kalibrasi yang terakreditasikan? Sebenarnya sih harusnya di lab ya. Kalau untuk melakukan sendiri itu namanya BAMTes harusnya. BAMTes itu untuk meyakinkan apakah gas detektor ini bekerja dengan sempurna atau proper. Satu hal yang perlu diketahui adalah nomor satu adalah respon time dari sensornya. Yang kedua, alarmnya berbunyi atau tidak. Yang ketiga, lampunya nyala atau enggak. Yang keempat adalah getarannya dari vibrate-nya itu hidup atau enggak. Kalau 4 hal itu terpenuhi berarti alatnya proper. Kita nggak perlu kalibrasi sendiri karena waktu audit apabila alat itu dikalibrasi sendiri oleh user itu keabsahannya akan dipertanyakan, sertifikasinya juga akan dipertanyakan. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, lalu pertanyaan dari Bapak Ahmad Taufik H. Apakah settingan O2 pada pasien di RS ada potensi over sampai di atas 23%? Dan apakah sudah ada safety device-nya yang membatasi potensi terburuk tersebut? Ada. Jadi gas detektor itu ada alarm low, ada alarm high. Alarm low-nya untuk oksigen itu di 19,5%, alarm high-nya di 23,5%. Jadi apabila di suatu tempat melebihi dari ambang 23,5% akan men-trigger alarm. Bahayanya apa? Oksigen itu bersifat flammable apabila kadarnya sangat tinggi. Kedua, oksigen itu akan mengganggu kesehatan kita apabila kadarnya tinggi. Sampai mungkin di 40% paru-paru kita akan pecah kalau oksigen kadarnya di 40% lebih. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, lalu dari Bapak Timothy Eric Mamahe dari Healthcare. Hitungan waktu berapa manusia bisa pingsan karena kekurangan oksigen? Hitungan waktu itu tergantung dari kadar tingkat metabolisme orang tersebut, kadar dari tingkat fitnya atau kebugaran dari seseorang gitu. Biasanya ya atlet atau biasanya olahragawan atau orang yang rajin olahraga akan lebih lama pingsannya. Misalnya perenang kan bisa nyelam sangat lama dibanding kita orang biasa kan cuman paling berapa menit gitu, paling nggak sampai semenit gitu. Tapi ada orang yang bisa sampai 3 menit gitu. Jadi tergantung orangnya. Tapi dari hitungannya apabila kekurangan oksigen orang itu pingsan mungkin di sekitar 6 menit ya gitu. Jadi dia nggak langsung hilang ya, tapi menurun secara drastis gitu. Tapi kalau kita di air kan sama sekali zero, nggak bisa nafas sama sekali. Tapi kalau ini di ruangan tiba-tiba menghilang kan berbeda. Kan ada satu kejadian di Pulau Mas yang ada di rumah dirampok kan ada dikurung di dalam kamar mandi, perampok yang nggak niat membunuh tapi ada beberapa orang yang meninggal, ada yang hidup gitu. Itu kan tergantung dari orangnya gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Syidik PT Ogawa Indonesia.
Apakah ada periode untuk ganti filter gas detektor? Kita memakai gas detektor, akan tetapi saat mengecek gas di lingkungan kerja, di layar gas detektor kadang tertulis CO error. Maksud dari indikator tersebut apa ya? Apakah bisa dikarenakan penyebab kandungan CO tinggi atau yang lainnya? Iya, kalau untuk filter gas detektor itu nggak ada masa intervalnya untuk diganti kapan. Jadi indikasinya hanya berdasarkan dari warnanya, sudah menguning atau kotor, hitam, berdebu gitu. Tapi selama masih putih dan bersih, nggak ada intervalnya karena dia nggak ada expirednya. Itu namanya hydrophobic filter, yang dimana nggak bisa air itu masuk melewati filter itu, hanya gas saja. Untuk CO error itu banyak faktor. Sensornya rusak, mungkin gas di sekeliling, ada gas hidrogen. Hidrogen itu akan menyebabkan cross sensitivity pembacaan terhadap CO yang sangat tinggi, sehingga CO-nya itu akan mengalami pembacaan error. Ada lagi terkena minyak kayu putih, itu akan mengganggu sensor CO karena kepekatan gas minyak kayu putih. Itu bisa dicoba, tapi jangan banyak-banyak, nanti rusak itunya, sensornya. Jadi ada banyak gas itu bisa mengalami cross sensitivity. Makanya ada beberapa gas detektor, misalnya di Q-ray ada salah satu jenis sensor CO hidrogen proof. Jadi walaupun ada gas hidrogen di sekeliling, CO-nya tidak akan membaca, tidak akan ada keluar angka. Jadi kalau hanya murni CO aja yang bisa. Tapi untuk gas detektor biasa, BW, MSA, atau Rickenbacker, dia kalau ada hidrogen dia akan CO akan naik. Jadi kira-kira seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Miftahus Syurur. Di saat saya melakukan gas cek di lokasi kerja offshore, radius 500 sampai 1000 meter, di jarak 500 tercium bau H2S. Namun di gas detektor tidak mendeteksi. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bisa, jadi mungkin gas itu bisa tercium, cuman kadarnya belum bisa ditampilkan di layar karena masih di bawah 1 ppm, 0,0 sekian, sangat tipis tapi bisa tercium. Misalnya deh, gas kentut misalnya, itu kan bau, kita bisa cium. Coba dikasih gas detektornya nggak akan naik H2S ya. Di situ ada kandungan H2S tapi 0,0 sekian ppm itu kan kandungannya. Nah, dari 1000 meter, dari 500 meter bisa tercium memang, tapi kalau makin di satu lagi, gas detektor itu harus 30 cm berada di breathing zone kita. Bisa di kantong, bisa di ini, tapi kalau misalnya jauh di pasangnya di pinggang atau di mana ya jangan gitu. Jadi harus sedekat mungkin dengan area pernafasan kita gitu. Kalau gas detektor itu sudah dikalibrasi dengan benar, harusnya benar kok gitu. Memang tidak tercium, dan di offshore anginnya kencang sekali. Jadi gas detektor itu dia electrochemical, dia membutuhkan sepersekian detik untuk membaca. Kalau gasnya itu lewatnya cepet banget ke bawah angin dari laut, ya nggak akan kebaca gitu. Kira-kira seperti itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sanusi CV Krakatau Instrumen. Apa penyebab dari kerusakan gas detektor BW Honeywell? Ya, karena kami seringkali mendapatkan kerusakan sensor sampai harus ganti sensor. Apa penyebab kerusakan pada sensor gas detektor dan bagaimana cara penggunaan yang benar pada alat tersebut? Gas detektor itu memiliki masa expired untuk di sensornya, yaitu untuk oksigen itu 2 tahun. Tapi untuk sensor yang lain mungkin 3-4 tahun. Kalau yang dimaksud Bapak tiap 2 tahun rusak, wajar. Kalau setahun sekali rusak, itu berarti ada gas yang sering kerja gini. Kenapa oksigen cuma 2 tahun?
Karena oksigen itu selalu ada di sekeliling kita, mau di indoor mau di outdoor selalu ada, makanya dia kerja terus 24 jam. Sedangkan gas yang lain, H2S dan CO dan LIL, dia hanya kerja kalau ada gas tersebut, kalau nggak ada dia istirahat sensornya, makanya dia lebih awet. Tetapi kalau CO-nya gampang rusak, H2S-nya gampang rusak, berarti sering ada tuh. Saya pernah ke Krakatau, ada di area tertentu yang baunya terus-terusan tuh. Saya nggak tahu itu bau dari hasil reaksi pencucian kimia apa gitu, di situ baunya selalu ada. Nah itu gas detektor itu akan bekerjanya itu terus-terusan sensornya, yang mengakibatkan titik elektrochemical di dalamnya menjadi jenuh. Yang kedua, gas detektor apabila jarang dipakai juga akan cepat rusak sensornya. Kenapa? Elektrochemical itu cara kerjanya sama seperti aki mobil atau aki motor. Kalau mobil jarang dipanasin, otomatis akinya gampang soak gitu, sama dengan sensor. Atau sensor itu tidak tahan terhadap sinar matahari yang terlalu lama. Misalnya kita taruh di dashboard mobil atau di pinggir jendela kantor yang terekspos matahari secara berlebihan, juga akan meningkatkan suhu yang berada di dalam sensor, sehingga elektrolit di dalamnya menjadi jenuh dan akan bocor. Jadi banyak faktor sih, kira-kira seperti itu. Baik. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Bapak Denny PT PNG. Apakah alat detektor H2S jika tidak dikalibrasi tetap berfungsi normal? Bisa berfungsi normal walaupun nggak dikalibrasi. Tapi hanya saja pelencengan dari pembacaannya harus diukur kembali berapa, yaitu harus dibantes gitu. Baik. Dari Bapak Kunto Wibowo. Kalau kita masukkan nitrogen di dalam ruangan tertutup, maka detektor menunjukkan kadar oksigen turun. Bagaimana ini mekanismenya, Pak? Sudah pasti nitrogen itu akan menggeser oksigen. Jadi nitrogen itu adalah biasanya digunakan untuk cleaning tangki atau cleaning pipa untuk membersihkan gas-gas yang ada di dalam. Jadi nitrogen itu sebenarnya untuk balance di udara, sifatnya seperti itu. Sudah pasti oksigen akan turun. Oksigen turun akan mempengaruhi pembacaan LIL-nya, biasanya akan menjadi error. Karena LIL itu membutuhkan oksigen untuk pembacaan, karena dia membutuhkan pemanasan atau pembakaran di dalam sensornya. Karena dia kan membaca gas flammable yang butuh dibakar di dalam sensor, menghasilkan satuan milivolt yang akan diterjemahkan ke IC akan ke display, jadi sehingga ada pembacaan. Jadi kalau oksigennya turun, LIL akan menganggap oksigennya terlalu rendah sehingga dia minus dan akhirnya menjadi error. Jadi seperti itu mekanismenya. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Bapak Jamaludin PT Misi Mulia Petronusa. Mohon dijelaskan beda prinsip dari dua macam gas, LNG dengan LPG. Dan dari kedua macam gas tersebut, mana yang mempunyai heating value yang lebih besar? LNG dan LPG. Oke. Heating value-nya LNG. Nanti saya jawab ya di itunya heating value-nya. Karena itu agak ada hitungannya tersendiri. Tapi sifat gasnya sangat berbeda. LPG itu berada di bawah. Jadi dia lebih berat dari udara. LPG itu apabila kebakaran, LPG itu adanya apinya di dasar. LNG itu lebih ringan dari udara, dia akan berada di atas. Apabila kebakaran, apinya itu ada di langit-langit gitu. Jadi sifatnya seperti itu. Baik, lalu dari Bapak Rajiv Ahmad PT ISM. Siap Pak Bram, apakah ada gas detektor yang bisa mendeteksi LIL, O2, dan N2 dalam satu alat atau portable? O2, N2, dan LIL. N2 nggak ada, N2 tuh nggak ada gas detektornya. Jadi dengan keberadaan N2 tuh biasanya kita deteksi melalui O2. Jadi kita menggunakan O2, kadarnya akan turun gitu. Jadi ya kemungkinan ada N2 gitu. LIL umum kok, banyak. Jadi bisa O2 dengan LIL, bisa
bisa yang multi gas 4 gas juga ada LIL-nya. LIL umum, tapi N2 nggak ada gas detektornya. Baik, lalu dari Bapak Agus Kusnadi. Untuk gas detektor yang ada, terkadang kita tidak bisa mendeteksi walau sudah dengan 4 sensor. Adakah alternatif untuk gas yang sulit terdeteksi ini? Apakah tambah sensor lain? Yes, jadi gas detektor itu selain multi 4 gas itu ada 5 gas dan ada 6 gas. 5 gas kelimanya itu custom, tergantung dari industri yang Bapak butuhkan. Jadi pabrik ban berbeda, pabrik kaca berbeda, pabrik pupuk berbeda, pabrik pengolahan air berbeda, gas kelimanya. Karena kita bilang itu namanya exotic gas. Jadi akan berbeda di setiap industrinya. Ada lagi yang 6 sensor, bisa 6 pembacaan. Jadi tergantung dari MSDS, dari kebutuhan industri bapak-bapak ibu-ibu sekalian ya, untuk ininya. Jadi itu custom, nanti bisa dikonsultasikan ke kami untuk seperti apa kebutuhannya. Lalu dari Bapak Rizal Palevi, saya pengguna gas detektor BW Max XT2. Mengapa seringkali terjadi error pada sensor O2, padahal belum masuk masa kalibrasi? Kemungkinan apa yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi? Ya, kemungkinan umurnya sudah waktunya harus diganti untuk O2, karena O2 itu apabila error paling kelihatan, karena O2 itu dia pembacaannya berada di tengah-tengah, kan range-nya 0 sampai 30%, sedangkan pembacaannya di 20,9, jadi gantung di tengah. Apabila dia mulai rusak, kadang-kadang bisa naik tuh, bisa naik nggak di 20,9 atau bisa turun, jadi paling ketahuan dibanding gas lain. Kalau gas lain kan dia start dari 0, nggak ada gas dia 0, tapi kalau O2 selalu dia 20,9, jadi ketahuan, goyang sedikit dia turun, goyang sedikit dia naik gitu, ketahuan, gampang rusak. Dan dia 24 jam selalu mendeteksi oksigen, sehingga dia gampang jenuh, gampang stres, apalagi kalau naik turun itunya kita sering bawa ke confined space, jadi semakin gerak dia akan semakin cepat rusak. Atau alatnya jarang dipakai, jarang dicas sampai kehabisan baterai, jarang dinyalakan, tidak ada asupan listrik ke dalam sensor tersebut yang mengakibatkan beku intinya, level dari elastis dari membrannya. Jadi kira-kira seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Taufikur Rahman, PT Reka Guna Mulia. Pak, bagaimana perawatan gas detektor untuk di lokasi yang sangat korosif dan memiliki kelembapan yang tinggi? Kelembapan yang tinggi, korosif. Jadi untuk gas detektor perawatannya cuma mengganti filternya kalau tempat yang korosif. Tapi gas detektor pada umumnya menggunakan semua, bahkan baut-bautnya yang gas detektor yang branded ya, yang saya maksud itu menggunakan stainless 316. Bautnya aja cukup mahal, kalau hilang terus kita mau beli lagi bautnya cukup mahal kok. Jadi sangat tahan kok terhadap kimia. Tapi ada beberapa fitur tambahan external filter di bagian luarnya. Untuk yang difusi seperti microclip itu ada tambahan lagi filter di mukanya yang bisa dipasangkan. Atau kalau di Alert Max XT2 yang menggunakan pump, jangan lupa selalu dipasang filter eksternal yang seperti batu apung yang berwarna abu-abu. Itu saja kok. Lalu dari Bapak Gabriel Aljabar, PT Linhai Yida. Apakah ada gas detektor yang bisa dipakai oleh kita, orang umum yang ingin datang ke suatu tempat yang berhubungan dengan gas berbahaya khususnya? Gas detektor yang bisa dipakai? Ya, kalau ke kita orang biasa ya pakai yang difusi aja, yang non pump, jadi dia direct
membaca gas yang ambience yang ada di sekitar kita, yang multi gas itu lebih dari cukup kok kalau kita sebagai pengunjung. Tapi kalau kita sebagai pekerja, ya tim HSE harus memiliki gas detektor yang sesuai dengan industrinya. Pabrik sepatu, pabrik mebel yang menggunakan adhesive lamp, ya harus menggunakan gas detektor yang ada sistem sensor PID-nya. Karena PID itu akan mempengaruhi kesehatan kita, berdampak buruk dalam jangka panjang, bukan dalam jangka pendek. Kalau jangka pendek kita langsung tahu batuk-batuk, alergi segala macam. Yang bahaya jangka panjang yang kita nggak sadar, 5 tahun, 10 tahun kita baru merasakan akibatnya dan sudah terlambat biasanya. Gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Bapak Anggi Pratama Putra. Pada gas detektor peak system, berapa luas cakupan detecting alat tersebut terhadap gas yang dideteksi? Nggak ada, tergantung dari angin. Tapi kadang-kadang kita menyarankan mungkin per titik itu di 5 meter cukup. Sebenarnya jawaban yang tepat adalah tergantung dari arah angin. Walaupun gas itu bocor hanya berjarak setengah meter di samping gas detektor. Jadi ini gas detektor, ini ada titik kebocorannya. Kalau angin kebetulannya ke arah kiri, maka tidak akan tercium. Malah sebaliknya, bocornya jauh di 5 meter. Kalau angin kebetulan mengarah ke detektor kita, dia akan tercium. Jadi dekat pun nggak akan tercium kalau anginnya bertolak. Tapi kalau anginnya lagi mengarah ke kita, walaupun jauh akan tercium. Jadi seperti itu. Untuk jangkauan luasnya ya tergantung dari pengalaman kita aja biasanya menyarankan di titik-titik yang rentan. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Angga. Mohon infonya cara paling efektif dalam pengecekan gas yang masih terjebak di dalam suatu confined space. Selama ini kami menggunakan gas detektor yang memiliki pompa hisap dengan selang dan stick untuk menjangkau area di dalam tangki. Bertahap untuk pengambilan samplingnya, 30 cm, setengah meter, 1 meter, 1,5 meter, itu semuanya kita harus sampling. Dan panjangnya itu harus diperhatikan karena semakin panjang selangnya akan berdampak terhadap respon time dari sensornya. Semakin panjang sudah pasti semakin lama gas itu akan sampai ke unit gitu loh. Jadi bertahap, nggak bisa kita sekali aja ukur, setelah itu kita cabut, kita nyatakan aman, karena gas memiliki berat jenis berbeda-beda tergantung kandungannya. Gas itu apa gitu loh, beda-beda. Selanjutnya dari Bapak Bari, PT Rentas Mandiri Sejahtera. Bagaimana cara mengelola material yang sudah terkontaminasi oleh gas H2S? Gimana? Bagaimana cara mengelola material? Material Mungkin apa? Barang yang sudah diproduksi atau barang yang material yang sudah terkontaminasi oleh gas H2S. Saya kurang paham. Material ini apa? Makanan atau bahan baku apa gitu yang terkena? Kurang bisa nangkep saya. Tapi kalau H2S itu sangat korosif. Biasanya kalau ke besi aja dia akan korosif, berwarna hijau-hijau. Kalau itu berhubungan dengan bahan baku makanan atau plastik yang digunakan untuk tempat makanan kayak Tupperware atau apa, kayaknya harus jangan dipakai lagi, cukup berbahaya kok itu. Selanjutnya dari Bapak Tommy Alfiandi, PT Verli Tirta Jaya. Apakah ada cara untuk meminimalkan tingkat gas metan di tambang batubara underground? Karena rata-rata kecelakaan yang sering terjadi pada tambang underground adalah ledakan dari gas metan. Meminimalkan tingkat gas metan. Tingkat gas metan, ya dihisap, satu-satunya jalan dihisap. Dan apabila tidak mau ada ledakan, semua equipmentnya menggunakan yang explosion proof. Gas detektor sudah pasti explosion proof.
senternya harus explosion proof. HT-nya Motorola tuh explosion proof. Senter di helm kepala gitu juga explosion proof. Memang mahal, harganya bisa 10 kali lipat itu yang explosion proof itu. Itu aja sih yang meminimalkan kecelakaan, tapi meminimalkan gasnya ya disedot keluar lah, dibebaskan. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Wayan Eka Wirawan dari Mesko. Apakah pengukuran gas H2S dalam PPB itu bisa diukur secara kontinu dan real time terbaca, atau yang dibaca adalah corrosive rate-nya? Saya perlu diskusi offline nanti ya Pak Bram. Iya, nggak, itu gasnya, bukan corrosive rate-nya. Jadi kadarnya PBB itu sangat rapat sekali resolusinya. Nanti bisa kita diskusi offline. Baik, lalu dari Bapak Aro Asia Indonesia, apakah ada gas detektor portable untuk semua gas dalam satu alat? Atau satu alat gas detektor portable hanya untuk mendeteksi satu jenis gas saja? Karena nantinya akan digunakan oleh end user kami di perusahaan pelayaran. Oh, jadi sekali lagi, gas detektor itu ada yang satu alat itu mendeteksi 4 gas umum, O2, LEL atau flammable, toksiknya CO dan H2S. Ada lagi yang 5 gas kelimanya itu tergantung dari kebutuhan end user teman-teman gitu loh. Jadi harus ditanyakan karena itu inden dan custom untuk sensor kelimanya. Tapi apabila usernya oke gitu untuk 4 gas tadi, ya sudah cukup. Jadi itu jawabannya. Selanjutnya dari Bapak Hijasi Dwi Hidayatullah. Bagaimana cara kita mengetahui jika di jalur distribusi atau pipeline gas alam terjadi kebocoran? Karena sifat dari gas alam tersebut tidak berbau dan gas menyebar di pori-pori tanah. Apakah ada alat khusus atau gas detektor khusus untuk permasalahan tersebut? Kayaknya saya udah jawab kemarin di volume 1, yaitu menggunakan open pad satu-satunya jalan, karena dia akan meresap dari tanah. Gas alam itu akan naik karena dia lebih ringan dari udara, sehingga kita menggunakan open pad gas detector menggunakan laser gitu. Jadi open pad begitu, kanan dan kiri. Apabila ada gas lewat di tengahnya, dia akan men-trigger alarm dalam jarak tertentu, bisa 100 meter, bisa 150 meter, kira-kira seperti itu. Selanjutnya ya Pak, dari Bapak Ifdal Hafiz Marsyad. Bagaimana cara mengetahui jenis zat yang terkandung dalam gas detektor? Karena cuma ada 4 gas indikator. Contoh pada indikator LEL terbaca 5%. Bagaimana cara mengetahui gas apa yang terbaca pada LEL tersebut? Dibantu perhitungannya ya Pak? Nggak bisa. Jadi untuk LEL itu dia katalitik. Jadi dia semua gas flammable. Jadi dia sensornya seperti ini. Ini sensor. Apabila ada gas flammable masuk, dia akan terbakar di dalam sensor itu. Jadi di dalam sensor itu ada pemanasnya namanya catalytic bead, bisa sampai 400 derajat tuh, tapi kecil sekali, kita nggak berasa panasnya. Dan dia akan terbakar kalau ada gas flammable itu, dan udara oksigen masuk, dia akan membakar sehingga menghasilkan energi yang menghasilkan timbulnya pembacaan. Kalau mau secara spesifik harus menggunakan sensor infrared. Nah, sensor infrared itu dia akan membaca gas berdasarkan dari sinar infrared hasil dipantulkan oleh cermin yang ada di dalam sensor. Biasanya ada 2 sinar. Nah, gas hidrokarbon itu harus ada H dan C-nya. Dia akan tertangkap di sinar itu. Sinar infrared itu dia spesifik. Misalnya teman-teman mau gas metan, dia hanya membaca gas metan. Apabila propan, dia hanya membaca propan saja. Jadi tidak bisa ditukar-tukar gitu. Apabila sudah keluar dari pabrik CH4 ya CH4, C3H8 C3H8 gitu. Jadi sudah length-nya dan derajat untuk pembacaannya itu sudah diatur gitu. Jadi tidak akan tertukar pembacaannya. Hanya itu satu-satunya jalan menggunakan infrared. Untuk pertanyaan selanjutnya dari PT Arnold Indonesia.
Bagaimana maintenance gas dalam tangki outdoor yang sudah tersimpan lama? Maintenance gas di dalam tangki gas apa nih? Saya nggak tahu juga ininya. Yang dimaksud itu gas untuk bahan baku atau gas hasil pembuangan yang akan mengakibatkan polusi yang selama ini ditampung. Saya nggak tahu, untuk relevannya ke gas detektor saya kurang nangkep. Mungkin nanti bisa diperjelas. Baik. Lalu dari PT Rolls-Royce, karena stok atau budget, saya terkadang pakai PGD yang saya ikat tali atau pasang di tongkat untuk cek gas di ruangan tertutup. Apakah itu sudah oke? Sebaiknya sih pakai pump karena akan direct pembacaannya ke kita. Tapi kalau pakai tali, bisa aja begitu kita masukkan, dia akan bunyi misalnya ada gas. Begitu kita angkat, kadarnya sudah normal sampai di atas, ya bunyi doang di bawah. Gas apa yang bunyi ya? Bingung juga jadinya gitu loh. Cuman tahu di bawah ada gas beracun atau flammable. Cuman waktu diangkat sudah kembali normal. Beda dengan pump. Gas detektor ada di tangan kita, yang masuk hanya pompa, dia sampling naik ke atas, kita langsung baca, oh ada gas ini, gas itu, kadarnya sekian, gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Hermansyah. Bagaimana mensiasati pada saat kita mencium gas flammable atau toksik supaya resikonya tidak terlalu tinggi pada tubuh kita? Mensiasati. Jadi gas detektor itu ada fitur time weights average (TWA) atau STEL. Short term, ada yang short term, ada nilai ambang batasnya. Jadi selama itu di bawah nilai itu, walaupun ada nilainya, oh nggak nol nih, ada gas samar-samar, tapi di bawah nilai tersebut ya dinyatakan aman kok itu untuk terus bekerja. Tapi kalau misalnya di atas nilai ambang batas, alarmnya akan bunyi dan kita harus keluar. Kita punya hak untuk tidak bekerja. Jadi ada tim HSE yang harus menetralkan keadaan di sekitar tempat kita bekerja. Misal kita lagi ngelas, lagi betulin tangki, ya harus di free gas dulu gitu loh. Gitu. Jadi itulah fungsi dari gas detektor, bukan untuk dilanggar, bukan untuk dibuat pembacaan. Gas detektor itu bukan alat ukur, gas detektor itu adalah alat safety. Begitu dia bunyi, kita keluar. Gitu. Ini dari Ibu Sadatur Rofiah. Apakah semakin besar rantai C pada hidrokarbon, tingkat bahaya kebocoran juga semakin tinggi? Enggak juga. Jadi tingkat kebocoran itu tergantung dari tekanan dan seal-seal yang ada di pipa atau di valve Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak ada hubungannya sih terkait karbon. Baik. Lalu dari Bapak Mulia Rahman, spesifikasi gas detektor yang paling tepat untuk depot LPG dengan spherical tank bagaimana ya Pak? Spherical tank. Gas detektornya apa nih? Fixed system atau portable? Kalau LPG itu kan lebih baik calibrationnya nanti di stage. Kalau misalnya mau beli gas detektor di butan aja, pakai di butan, jangan di metan. Kalau LNG itu baru pakai metan. Jadi itu akan lebih efisien, lebih akurat juga. Gitu aja. Terus ya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Saiful Yusuf. Berapa nilai ambang batas untuk H2S sehingga tercium bau busuk dan aman untuk bekerja? Nilai ambang batasnya untuk H2S itu di 10 ppm kalau itu by manufaktur. Tapi misalnya dulu di Chevron itu dia minta di 1 ppm, jadi diambil nilai yang alarm paling rendah yang bisa di setting di alat. Jadi seperti itu nilai ambang batasnya. Itu mengikuti standar dunia itu kalau 10 ppm itu langsung by manufaktur settingannya di 10 ppm nilai ambang batasnya. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Bapak Zainal Arifin. Pertanyaan saya Pak,
Apabila terus-menerus menghirup gas NH3, apa dampak yang ditimbulkan oleh tubuh? Kebetulan saya bekerja di kapal yang mengangkut gas NH3. NH3 ini gas amonia, cukup sangat beracun. Dampaknya sudah pasti akan mengalami radang paru-paru. Pernafasan tuh akan terganggu jalur pernafasan kita. Dampak terburuknya akan bisa mengalami stroke karena zat-zat gas itu akan masuk ke paru-paru, dari paru-paru akan distribusikan, akan masuk ke dalam sel darah merah. Sel darah merah itu akan naik ke otak kita, jalannya dibantu oleh pompa jantung kita, akan mengakibatkan stroke dalam jangka panjang. Tentunya kami berharap Pak Zainal sehat terus ya Pak. Iya. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Bapak Umar Syarifuddin. Dalam alat gas detektor yang biasa kita temui, ada beberapa skala dalam flammability. Ada UEL dan LEL. Bisa dijelaskan Kak? LEL itu low explosive level, jadi kadar di bawah eksplosif. Jadi di bawah dia. Di bawah 100% LEL dia tidak akan terjadi ledakan. Di atas 100% itu sudah masuk ke UL upper. Nah, itu mulai api itu nyala dan dengan tekanan yang cukup tinggi akan mengakibatkan ledakan. Di atas 100% itu berbeda-beda jenis gasnya. Beda gasnya akan beda nilai persen volume yang dihasilkan untuk menjadi suatu ledakan. Contoh di hidrogen itu sekitar 4% sudah bisa meledakkan ruangan. Untuk di metan itu di 5%. Untuk di isobutan itu sekitar 1,8% sudah bisa meledakkan ruangan. Kira-kira seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Irfan Nugraha. Apakah benar gas H2S yang tidak berbau lebih berbahaya daripada yang berbau? Ya, jadi H2S itu memiliki bau seperti telur busuk dalam kadar yang rendah. Tapi pada kenyataannya, semakin tinggi kadar H2S itu, baunya akan semakin hilang. Bukan karena baunya hilang, tetapi indera penciuman kita menjadi rusak, pori-pori hidung kita terblokir oleh zat H2S itu yang menutup. Jadi indera kita jadi rusak dan kita semakin kebal gitu. Jadi penciuman kita tuh memiliki keterbatasan. Makanya dibutuhkan gas detektor. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Istantio PT Triguna Internusa Pratama. Untuk gas detektor pada umumnya LEL dengan mendeteksi metan. Kalau area kerja kita banyak potensi metan, apakah perlu diganti sensor atau cukup dengan sensor metan yang ada? Gimana? Banyak di area kerjanya banyak metan ya? Ya. Oke, kalau gas detektor pada umumnya kalibrasinya pakai metan. Kalau Bapak banyak metan di lapangan pekerjaan, di tempat kerja Bapak bisa request ke kami minta dikalibrasi menggunakan gas metan. Jadi seperti itu. Sama aja harganya, free kok. Baik. Selanjutnya dari Bapak Aji Siswanto. Mau nanya Pak Bram, apakah gas detektor yang khusus untuk amonia dan berapa standar paparan amonia yang diperbolehkan di area kerja? Standar nilai ambang batas amoniak itu di 25 ppm. Untuk setelnya, short termnya itu di 35 ppm. Itu untuk 15 menit, tapi untuk 8 jam kerja di 25 ppm. Itu standar dari diatur oleh organisasi dunia sih. Nah, itu sudah biasanya gas detektor sudah tersetting untuk nilai ambang batasnya di situ. Apakah bisa direndahkan? Bisa. Jadi kita bisa atur tergantung dari permintaan end user atau tim HSE Bapak Ibu sekalian. Kira-kira seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Wayan Eka Wirawan. Saya bekerja di geothermal, banyak gas H2S dan lain-lain yang bisa korosif terhadap tembaga. Adakah gas detektor untuk H2S, SO2, SO3, NO2
satuan ppb bukan ppm untuk diperlukan sekali untuk proteksi electrical part? Ada, cuman mungkin nggak bisa seluruhnya. SO2 pasti bisa, NO2, SO3 saya harus lihat library lagi. Apakah bisa sampai ke SO3? Biasanya agak jarang SO3. Biasanya SO2, NO2 umumnya seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Pak Bram, dari Bapak Ahmad Firdaus. Berapa kandungan H2 yang membahayakan dan bagaimana cara penanganannya? Apakah cukup dengan ventilasi menggunakan blower? Ya, hanya menggunakan blower kandungan H2 itu. Jadi sekali lagi H2 itu gas yang cukup unik untuk di gas detektor. H2 itu gas detektor ada menciptakan dua jenis gas detektor tergantung kebutuhannya. Ada yang untuk mengetahui kadar toksiknya dalam satuan ppm, ada juga untuk mengetahui kadar flammable-nya dalam satuan persen LEL. Jadi hanya H2 yang ada kadar toksik dan kadar LEL-nya. Tapi sejatinya H2 itu bukan termasuk gas yang beracun, melainkan gas yang flammable karena dia sangat mudah terbakar. H2 itu biasanya dari tempat penyimpanan baterai yang akan menimbulkan gas H2 itu. Nah, kenapa H2 itu bisa diambil kadar toksiknya? Karena H2 itu mudah bercampur dengan senyawa gas lainnya. Paling gampangnya H2S deh. H2 terkena sulfur akan menjadi H2S. Gitu. Baik sahabat Adigana, berikut pertanyaan yang sahabat sampaikan pada saat webinar yang pertama. Kami harap semua sahabat puas atas jawaban tersebut. Dan kami ingatkan kembali, jangan lupa ikut webinar kami yang kedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2023. Kami tunggu ya. Semangat pagi! Pak, ini ada satu pertanyaan yang kayaknya Bapak kurang tepat. Pertanyaannya dari Pak Jamaluddin tentang mohon dijelaskan beda prinsip dari dua macam gas LNG dan LPG dan dari kedua macam gas tersebut mana yang heating value-nya lebih besar. Oke, untuk pertanyaan Pak siapa? Pak Jamaluddin. Pak Jamaluddin. Ini Pak Jamaluddin satu-satunya nih yang saya nih nggak dapat nilai 100 nih kalau ulangan nih. Jadi 99. Oke, untuk LPG dan LNG itu heating value-nya lebih besar. Jadi dia di minus 162 dia sudah bisa terbakar minus 162 derajat Celcius. Tetapi kalau LPG hanya di minus 104, dia 104 derajat Celcius dia sudah bisa terbakar gitu. Jadi LNG daya ledaknya lebih tinggi dibanding LPG. Jadi kayak apa ya? LNG versus LPG nih, mana yang lebih kuat gitu. Jadi jawabannya seperti itu, Pak. Semoga Bapak Jamaluddin dengan jawabannya. Mesti dikasih hadiah nih. Satu-satunya Pak Jamaluddin yang bikin saya harus melihat kamus dulu nih untuk menjawab pertanyaan. Tapi semua spontan sih dari saya, 50 pertanyaan ini. Terima kasih atas antusiasnya. Thank you. Terima kasih. Ya.